Profesor Esti Handayani Hardi memulai riset jamu ikan pada 2012. Berangkat dari keresahan mengenai praktek budidaya ikan yang masih akrab dengan produk-produk untuk manusia, terkendala mahalnya pengiriman obat khusus ikan dari luar pulau. Dari ragam tanaman di Kalimantan, terutama Kaltim, dengan manfaatnya yang bermacam-macam, akhirnya diuji coba kombinasi ideal menjadi jamu ikan. Hasilnya adalah yang kini diproduksi secara masif, diperuntukkan ikan air tawar hingga ikan laut dan udang. Dari riset awal ditemukan 32 jenis tanaman potensial yang memiliki kemampuan antibakterial, imunosimultan, prebiotik, dan adjuvan. Hingga setelah berbagai pendalaman, mengerucut ke 3 jenis tanaman, yakni temu kunci atau Bosenbergia pandurata, terong asam atau Solanum ferox, dan lempuyang atau Zingiber zerumber. Untuk mendapatkan bahan baku tersebut, Dokter Ilmu Aquakultur jebolan Institut Pertanian Bogor atau IPB tersebut bekerja sama dengan 2 petani dari Desa Giri Agung, Sebulu, dan Lokulu Kabupaten Kutai Kartanegara. Dibeli dengan harga relatif tinggi, antara Rp12.000 hingga Rp15.000 per kilogram. Dalam produksi jamu ikan sepekan bisa menghabiskan hingga 100 kg tanaman. Demi menjaga kualitas dan rasa, jamu ikan mesti diolah dengan bahan baku dari sumber yang sama. Apa buah itu kalau nganu itu terong asem itu nggak kayak terong sayur yang biasanya dikonsumsi sama masyarakat di sekitar sini. Kalau terong asam itu buahnya itu kan mulai pertama langsung buah sekitar mungkin ada 20 atau 31 pohon itu kan sudah berhenti, Pak. Kalau sudah berhenti, dia tuh tinggal menunggu tua, lama-lama kelamaan kan bisa besar. Kalau nganu ya tua. Kalau soal sudah buah, kita jangan dipupuk. Jangan dipupuk, kalau dipupuk bisa rontok, biasanya itu bisa rontok. Awal mula ide untuk mengembangkan obat untuk ikan ini didasari dari hasil pengalaman di lapangan bahwa pembudidaya itu kesulitan untuk mendapatkan obat ikan, khususnya untuk di Kalimantan Timur. Jikapun ada, harganya di Kalimantan Timur pasti sudah mahal. Nah, sehingga dari banyaknya tanaman lokal yang memang tumbuh di Kalimantan, ternyata bisa berpeluang dijadikan sebagai obat ikan. Profesor Esti membedakan jamu ikan buatannya dalam 5 produk, yakni bioimun, biopremix, biostesi, biofit, dan phytoimun. Masing-masing dibuat dengan bahan baku seragam, namun dalam komposisi berbeda, sesuai peruntukan dan kebutuhan pembudidaya. Pengembangan produk obat ikan ini menjadi produk yang memiliki produk industri itu diawali dari tahun 2019 yang didanai oleh LPDP melalui pendanaan RISPRO untuk membuat atau untuk menjadikan hasil riset itu menjadi sebuah produk yang komersil dan juga bisa diterima di pasar. Untuk itu seluruh prosesnya dilakukan dengan cara yang sangat steril sehingga kandungan bahan organik kemudian juga kandungan cemaran mikroba itu bisa ditekan. Yang menjadi masalah penggunaan tanaman lokal sebagai obat ikan ini adalah kandungan cemaran mikroba yang tinggi, karena tanpa penggunaan pengawet itu biasanya daya tahannya tidak bisa mencapai sampai 6 bulan. Nah, seluruh proses yang dilakukan dengan sterilisasi dan menggunakan peralatan yang semi otomatis itu bisa menekan pertumbuhan mikroba dalam produk dan juga bisa meningkatkan daya tahan dari produk yang dihasilkan. Nah, proses yang telah dilakukan itu semuanya didanai melalui kegiatan RISPRO LPDP Batch 2 tahun 2019 dan 2020. Tahapan produksi ini diawali dari pemilihan bahan baku yang memiliki standar yang sama, sehingga kami bekerja dengan CV Bio Perkasa dan CV Nutritech Pratama Indonesia serta Universitas Mula Warman untuk mengembangkan bahan baku yang memiliki tingkat standar yang tinggi. Nah, kami bekerja sama dengan 2 petani di daerah Lokulu dan juga Sebulu untuk menanam
tanaman rimpang lempuyang dan juga temu kunci serta buah terong asam yang menjadi bahan baku dalam pembuatan obat ikan bioimun dan 3-in-1 bioimun. Nah, selanjutnya setelah pemilihan rimpang dan buah yang dilakukan dengan pencucian secara bersih untuk menghindari kotoran, kemudian dilanjutkan dengan pemotongan. Pemotongan menggunakan mesin pemotong atau pencacah supaya ukurannya sama sehingga tingkat kekeringannya juga sama. Kandungan airnya, tingkat pengeringan yang dilakukan dengan menggunakan oven itu selama 48 jam sampai 72 jam hingga bahan memiliki kandungan air sebanyak 10%. Setelah pengeringan dilanjutkan dengan proses penghalusan. Tujuannya adalah untuk memperluas permukaan dari bahan supaya semua bahan metabolik yang diharapkan itu bisa keluar pada saat proses meserasi atau perendaman dengan etanol. Setelah penghalusan kemudian dilanjutkan dengan proses perendaman dengan etanol 96% selama 48 jam sampai 72 jam sampai warna etanol yang jernih itu menjadi warna kekuningan yang menandakan bahwa seluruh bahan metabolik sekunder dari kandungan bahan-bahan tersebut keluar. Selanjutnya prosesnya adalah ekstraksi dengan menggunakan mesin ekstraktor. Kami sudah tidak menggunakan lagi mesin ekstraktor yang ada di laboratorium dengan skala kecil, tapi sudah menggunakan skala besar yang berukuran 50 liter, sehingga proses ekstraksi itu memakan waktu yang cukup cepat. Untuk sekitar 25 liter itu memakan waktu 2 hari, ya, 25 liter sampai 50 liter itu memakan waktu 2 hari. Kemudian setelah menjadi ekstrak, kemudian dimatangkan di dalam oven sehingga memiliki tingkat vikositas 1000 sampai 1200. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan proses pembuatan produk. Pengencer yang kita gunakan adalah Aquades yang sudah di steril ya, sehingga memiliki kandungan mikroba yang rendah dengan menggunakan mesin filling dan pencampur yang semi otomatis. Nah, sampai produk siap dikemas dan juga dihantarkan sampai ke pembudidaya. Kenapa kita harus menggunakan produk yang alami? Ini terbuat dari 100% tanaman lokal karena bahan-bahan alami yang kita gunakan itu mudah diuraikan di perairan sehingga tidak akan menimbulkan residu di perairan dan juga tidak akan membahayakan baik bagi ikan, lingkungan maupun konsumennya. Selain itu, untuk menjaga sustainable aquaculture atau budidaya yang berkelanjutan, kita memerlukan bahan-bahan alami. Jadi tidak perlu menggunakan bahan-bahan kimia yang membahayakan jika penggunaannya secara berlebihan. Nah, produk ini sudah memiliki izin edar dari Kementerian Kelautan Perikanan sebagai produk yang memiliki izin edar. Ya, dari komposisinya dan juga dari proses pembuatan dan juga manfaat yang dirasakan oleh pembudidaya setelah menggunakan produk antibakterial dan imunostimulan ini. Dan ini menjadi salah satu produk dari perguruan tinggi yang memiliki izin edar di Indonesia. Secara umum produk tersebut berguna meningkatkan nafsu makan ikan, membuat ikan tahan terhadap kondisi lingkungan yang buruk, termasuk perubahan suhu dan bahan organik. Pertumbuhan ikan pun dapat lebih cepat, juga tahan terhadap penyakit, luka, mata menonjol, nafsu makan menurun, warna tubuh pucat, dan kematian dalam jumlah besar yang disebabkan bakterial golongan Aeromonas serta Pseudomonas. Jamu tersebut juga membuat hasil panen ikan memiliki daging yang kenyal dan lebih tahan busuk,
Yang terpenting juga ramah lingkungan, mudah hancur dan terurai, tak menyebabkan residu ikan serta manusia. Jamu ikan yang dikembangkan terdiri dari 2 produk, yakni Bioimun dan 3-in-1 Bioimun. Nama terakhir sedang diuji coba terhadap udang di Lampung serta Malang. Esti juga menjalin kerjasama dengan Balai Riset Perikanan Air Tawar untuk penggunaan produk di Sukabumi, Maros, dan Jawa Tengah. Dan diharapkan ke depan industrialisasi bisa dilakukan secara lebih luas lagi sehingga produk tidak hanya di nasional tapi juga bisa ke internasional. Pemasaran untuk kedua produk ini sudah kami lakukan untuk hampir di seluruh Indonesia. Ya, untuk ujinya pun sudah kami lakukan di beberapa lokasi uji yang berbeda, gitu ya, sehingga produk memiliki aktivitas untuk menekan pertumbuhan bakteri patogen dan juga meningkatkan imunitas ikan sehingga tahan terhadap kondisi stres baik penanganan maupun karena penyakit dan lingkungan. Umumnya obat ikan dari bahan kimia memiliki keefektifan yang lebih tinggi. Namun demikian, rentan memberi berbagai efek samping, bisa terasa dengan cepat atau jangka panjang. Secara jangka panjang, penggunaan jamu ikan juga bakal lebih bermanfaat terhadap manusia, memungkinkan masyarakat mengkonsumsi ikan yang jauh dari paparan zat kimia. Hal ini sudah umum di luar negeri, namun tidak dengan Indonesia. Di tanah air masih sulit menemukan obat ikan menggunakan 100% bahan alami. Produk serupa dari negeri ini pun sulit menembus pasar internasional yang umumnya menolak produk yang mengandung antibiotik. Dalam seminggu jamu ikan diproduksi sebanyak 1.000 botol, dibantu 2 staf yang pengerjaannya dilakukan di Laboratorium Bioteknologi Industri Fakultas Kehutanan Universitas Mula Warman. Disalurkan kepada pembudidaya ikan yang mayoritas berasal dari Jawa Barat, Lampung, Pekalongan, Jawa Timur, dan Gorontalo. Sedangkan dari Kalimantan Timur meliputi Sangatta, Kutai Timur, hingga Muara Kaman, Kutai Kartanegara. Distributor produk jamu ikan ini juga terdapat di Jawa Barat dan Jakarta. Bisa pula didapatkan di situs e-commerce Tokopedia. Ya, saya awalnya tahu Bioimun ini itu dari Bu Esti, Profesor Esti. Nah gitu, jadi awalnya itu saya kan budidaya ikan nila di Keramba. Jadi pada saat kondisi air Mahakam lagi kualitas airnya lagi nggak bagus, nah itu ikan saya pasti sakit. Ikan saya sakit, jadi tingkat kematiannya juga tinggi. Lalu saya disaranin nih sama Profesor Esti untuk cobain deh Bioimun. Siapa tahu bisa ngurangin tingkat kematian ikannya. Oke deh, saya coba pertamanya. Jadi saya pakainya itu untuk 1 botol Bioimun ini 100 ml itu airnya 1 liter untuk pakan 3 kg. Kadang-kadang kalau misalnya pakainya itu nggak sampai 3 kg, itu kita sesuaikan. Misalkan kalau pakannya 1 kg aja nih, airnya sepertiga liter dan sepertiga botol Bioimun. Tuh. Lalu kita campur, kita mix semua, kita tunggu selama 5 menit, sekitaran 5 menit. Lalu kita berikan kepada ikan yang sakit atau ikan yang nafsu makannya rendah gitu kan, gitu, dengan taraf pemberian pakan 1-2% aja. Nanti akan kelihatan tuh secara signifikan ikan itu di hari pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya itu tingkat kematiannya itu akan berkurang. Dan baru-barusan aja dicoba sama anggota saya itu di hari ketiga dan di hari keempat itu sudah tingkat kematiannya sudah 0% gitu. Lalu untuk pencegahan ikan supaya nggak sakit, itu saya selalu pakai Bioimun ini pada awal penebaran bibit. Biasanya dalam setiap bulan saya nurunkan drop bibit itu sekitaran 50.000 sampai 100.000 per bulannya.
Jadi bisa pakai bioimun ini untuk mendukung kesehatan ikannya itu sekitar 10-30 botol gitu. Jadi pakai bioimunnya ini sebenarnya murah banget dan simple banget gitu. Satu botol bioimun ini kita pakai selama untuk 7 hari gitu kan. Jadi dalam 1 hari bisa 1-3 botol untuk 10 keramba seperti itu gitu kan. Jadi selama 7 hari kita nggak pakai lagi sampai menjelang panen nanti sudah kita nggak pakai lagi gitu. Iya, jadi saya rekomendasiin banget nih untuk pakai bioimun gitu kan, untuk pembudidaya ikan air tawar gitu kan. Karena saya budidaya ikan nila di tahun 2018 itu waktu belum kenal yang namanya bioimun ini, itu cuman bergerak di 77 kotak keramba gitu. Jadi kenapa? Karena ikannya itu sering gampang sakit. Kalau sudah air mahakam tuh lagi jelek itu tingkat kematiannya tinggi gitu. Nah, sejak saya kenal bioimun nih, kita jadi berani nih budidaya skala besar. Alhamdulillah untuk sekarang saya sudah punya 245 petak keramba dan 10 petak kolam pembibitan yang semuanya pakai bioimun supaya ikannya tuh sehat-sehat banget dan top banget pokoknya. Sebenarnya produk ini dikembangkan tidak hanya melibatkan dosen sebagai peneliti, juga melibatkan mahasiswa dan juga alumni dari Fakultas Perikanan, Fakultas Kehutanan, dan juga farmasi yang membantu dalam proses pembuatan produk ini. Diharapkan ke depan produk ini bisa menjadi produk unggulan, tidak hanya untuk Universitas Mula Warman, tapi juga menjadi produk unggulan Kalimantan Timur sebagai salah satu produk anak bangsa yang memiliki kualitas nasional bahkan internasional. Jadi kami harapkan setelah setelah selesai dari program pendanaan LPDP ini, produk ini bisa dipasarkan secara lebih luas lagi.